Prof. Nizam akan menyampaikan tentang kepentingan, tantangan perkembangan program Kampus Merdeka, tantangannya, dan kepentingan Duta Kampus. Prof. Nizam, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Nur Hadi, rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan Sivitas Akademika yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Mas Nur Hadi dan kawan-kawan sekalian. Jadi saya menyampaikan apresiasi atas semangat dari para duta kampus kalian untuk mendorong dan mengakselerasi program-program Kampus Merdeka. Karena saat ini kalau kita lihat semangat dari adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini luar biasa sekali. Saya lirik kemarin daftar pendaftar dari mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Merdeka yang kita selenggarakan secara nasional, itu sudah di angka mendekati 300.000 pendaftar dalam waktu yang relatif pendek ya. Kemudian juga semangat dari mitra-mitra industri, tidak hanya mitra industri, tapi hampir seluruh kementerian, Bapak Ibu sekalian, ini minta semua untuk ikut dalam program Kampus Merdeka. Ini menunjukkan betapa hausnya teman-teman di dunia kerja itu untuk ikut serta menyiapkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk menjadi SDM-SDM unggul yang fit dengan kebutuhan masa depan. Sekali lagi kita kalau ingin menggarisbawahi apa yang penting di dalam pendidikan tinggi itu adalah menyiapkan lulusan-lulusan sarjana-sarjana yang memang siap untuk produktif, baik dalam berbagai bidang ya, dalam arti yang seluas-luasnya, menjadi peneliti, menjadi dosen, menjadi tenaga profesional, maupun menjadi seorang penulis sekalipun, seorang filosof sekalipun, dia tentu harus menjadi seseorang yang minimal berguna bagi dirinya sendiri, dan syukur berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi produktivitas, kepekerjaan lulusan itu sangat-sangat penting, bukan selembar ijazah, IPK, dan daftar mata kuliah yang pernah diikuti, tapi kompetensi apa yang mereka betul-betul siap untuk tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada masyarakat, tunjukkan pada dunia profesi yang akan adik-adik sekalian nanti masuki. Oleh karena itu, PR terbesar kita justru merubah mindset dari kita-kita ini, para dosen ya, karena kita kan selama ini merasa apa yang kita lakukan itu sudah yang paling baik. Kalau seluruh mahasiswa itu mengikuti seluruh mata kuliah yang kita tawarkan, maka mereka akan lulus dan bisa bekerja dan siap diterima oleh dunia kerja dengan gembira. Gitu. Tapi faktanya kita selalu mendapatkan banyak keluhan dari dunia kerja, lulusan yang belum siap lah, soft skill yang tidak pas, hard skill yang kurang pas, dan berbagai survei selalu mengatakan pada hakikatnya kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi itu hanya 15-20% yang betul-betul fit dengan apa yang kemudian adik-adik mahasiswa sekalian lakukan ketika mereka menjadi sarjana dan lulus di tengah masyarakat. Oleh karena itu membekali mereka dengan open opportunities ini sangat penting. Sangat penting untuk kita memastikan opportunities bagi adik-adik mahasiswa ini betul-betul kita bukakan pintunya. Jangan sampai mereka kita paksa melewati satu lorong yang pada akhirnya dead end, tidak memberikan solusi, tidak menyiapkan mereka sebagai SDM unggul menjadi dirinya sendiri, menjadi profesional yang akan mereka cita-citakan. Nah, di sini tugas kita sebagai dosen adalah mengantarkan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini menjadi profesional-profesional handal, menjadi SDM unggul, baik di dalam bekerja, dalam berbagai lapangan pekerjaan, maupun di dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak sekali cerita bagaimana lulusan filsafat kemudian menjadi entrepreneur yang sukses. Lulusan dari filsafat membuka usaha, malah punya pabrik dan sebagainya ketika mereka sudah menjadi sarjana. Tanpa mereka pernah belajar tentang itu. Nah, kalau sekarang mereka belajar tentang itu, tentu akan menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih dahsyat lagi. Demikian pula juga lulusan dari Fakultas Teknik. Pada akhirnya mereka berprofesi di bidang financing, di bidang bisnis, di bidang pariwisata. Nah, kalau mereka ketika masih mahasiswa punya passion ke sana, kita berikan ruang bagi mereka ini untuk belajar kompetensi-kompetensi yang mereka butuhkan,
terutama dari kampus kehidupan, dari para profesional di dunia yang akan mereka masuki, tentu kita akan bisa menghasilkan lulusan sarjana-sarjana yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tadi, yang melakukan pilihan profesi tidak terbekali selama mereka masih di perguruan tinggi, harus belajar lagi melalui learning curve yang jatuh bangun setelah lulus, sementara opportunity untuk jatuh bangun di kampus tadi itu tidak kita buka. Nah, inilah kesempatan yang sangat baik kita merekonstruksi cara kita melakukan pembelajaran, pendidikan. Fokus kita adalah kepada kepekerjaan lulusan, kesiapan lulusan untuk memasuki kampus kehidupan, memasuki dunia profesi secara produktif. Kompetensi yang mereka peroleh pasti itu adalah sesuatu kompetensi yang fit dengan kebutuhan dunia kerja. Kenapa? Karena yang menyelenggarakan adalah teman-teman dari dunia kerja itu sendiri. Ini untuk kasus magang ya. Belum lagi misalnya program-program micro credentials misalnya. Adik-adik mungkin dari fakultas ekonomi, dia tahu masa depan itu ada di fintech. Tapi di fakultasnya tidak ada peluang untuk belajar tentang machine learning, deep learning, big data analytics. Dia bisa mengikuti micro credentials untuk belajar khusus tentang big data analytics, tentang machine learning, tentang deep learning dan sebagainya. Dan inilah ruang-ruang yang kita buka melalui Kampus Merdeka. Nah, biasanya kan pertanyaan kita, bagaimana kita menyetarakan SKS-nya? Banyak cara untuk melakukan itu. Baik kita tuh fokus kita harus pada learning outcomes. Kalau kita membaca definisi dari kurikulum yang beberapa mazhab, yaitu kurikulum pada esensinya adalah seluruh rangkaian, baik itu pembelajaran, pengalaman di dalam dan di luar kampus, yang akan membangun satu learning outcomes, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu esensinya adalah kesiapan hard skills, soft skills untuk memasuki dunia produktif mereka. Dunia dewasa, dunia manusia dewasa untuk bekerja, mandiri, berdikari, mampu menghidupi dirinya sendiri, syukur menghidupi banyak masyarakat luas begitu. Jadi itu saya rasa yang perlu kita pastikan, dan saya yakin teman-teman dosen ini adalah teman-teman dieharder untuk membuka ruang merdeka tadi bagi adik-adik mahasiswa. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman dosen merdeka ini untuk mentransformasikan kampus kita masing-masing maupun kampus tetangga kita, merubah dan mengarahkan mindset dari komunitas kampus-kampus kita untuk menuju pada mindset semangat kampus merdeka untuk Indonesia yang jaya tadi. Mungkin demikian sebagai pengantar, Mas Nur Hadi. Selanjutnya kami persilahkan. Mungkin kalau ada tayangan atau apa, kami persilahkan. Baik, Mas Faris, silahkan Mas Faris. Oke, baik, silahkan Prof. Nizam. Baik, jadi ini rekan-rekan dosen sekalian, saat ini para rektor terutama yang PTN ya, kalau yang PTS belum kita ikat dengan kontrak karena kita tidak membiayai PTS secara langsung, meskipun kita membiayai tunjangan-tunjangan dosennya juga. Tapi ini paling tidak yang PTN yang anggarannya dari APBN. Yang pertama adalah kepekerjaan lulusan. Ini sebagai key performance indicator, ini adalah kontrak kinerja antara rektor dengan Mas Menteri. Jadi kita kunci dengan 8 performa kinerja kampus. Yang pertama, kepekerjaan lulusan. Seberapa banyak lulusan dari perguruan tinggi itu yang ketika lulus, mereka kemudian masuk ke dunia kerja dan mempunyai penghasilan yang decent ya. Artinya penghasilannya tentu tidak bolehlah kalah dengan lulusan SD atau tamatan SMP atau yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu kita ukur dengan berapa banyak dari lulusan itu yang bekerja dalam waktu 1 tahun setelah lulus dan memenuhi di atas UMR. Kemudian yang kedua, seberapa banyak mahasiswa itu mengikuti program-program Kampus Merdeka minimal 1 semester. Ini untuk mengakselerasi, memastikan anak-anak kita itu punya tadi opsi-opsi untuk menyiapkan masa depannya melalui berbagai macam program Kampus Merdeka, 9 program Kampus Merdeka. Mohon maaf, saya sedikit mengulang sedikit tentang program Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu pada dasarnya ada 2 program. Program yang pertama yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi itu sangat kita dorong, dan kita dorong dengan pendanaan dalam bentuk matching fund, dalam bentuk
kompetitifan, dan dalam bentuk berbagai macam insentif bagi perguruan tinggi. Yang kedua adalah yang diselenggarakan secara nasional. Ini bukan dalam arti pemerintah mengambil alih peran perguruan tinggi di dalam menyelenggarakan kampus merdeka, tapi ini sebagai kesempatan akses bagi anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke untuk bisa mengakses program-program kampus merdeka bagi yang kampusnya belum siap. Atau sekaligus juga menjadi contoh bagi kampus, seperti apa sih program kampus merdeka itu, magang itu seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah itu, micro credential itu seperti apa sih yang dimaksud oleh pemerintah, itu kita buatkan contoh tadi. Ini jadi yang program kampus merdeka yang saat ini diikuti oleh kita siapkan untuk sekitar 80.000 mahasiswa itu arahnya ke sana. Jadi sama sekali kita tidak menggantikan peran kampus, tapi kita justru mendorong kampus untuk melakukan hal yang serupa, yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Nah, berapa banyak mahasiswa yang mengikuti program-program tadi? Kemudian yang ketiga, dosen sendiri juga kita dorong keluar kampus, bukan dosen ngilang, mangkir di mana atau kerja proyek gitu tanpa sepengetahuan institusi, tapi dosen ikut masuk di dalam dunia profesi dengan membawa nama institusi dan dalam rangka membimbing adik-adik mahasiswanya. Jadi membawa gerbong kampus dan membawa gerbong mahasiswa. Ini yang sangat penting. Jadi bagaimana engagement para dosen ini dengan dunia profesional, dengan dunia kerja, sekaligus memberikan manfaat, sekaligus membimbing anak-anak kita, adik-adik kita di dunia kerja tadi. Demikian pula membawa nama institusi ke dalam kolaborasi dengan mitra di industri dalam arti yang seluas-luasnya. Bisa organisasi internasional, bisa lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun di birokrasi dan di dunia profesi. Dan yang keempat, kita buka pintu kampus kita untuk para profesional masuk ke dalam kampus. Kenapa? Karena selama ini kalau kita mengajar itu ya acuan utama kita textbook. Nah, kampus kehidupan kalaupun masuk ke dalam ruang kelas, itu ya berdasarkan pengalaman dosen saja. Nah, bagaimana kalau kita hadirkan para profesional yang sudah malang melintang jatuh bangun di dunia kerja, itu kita bawa ke dalam kelas untuk menceritakan berbagai problem nyata di lapangan, misalnya dari teman-teman industri, bagaimana industri petrokimia, bagaimana industri semen, bagaimana industri otomotif, bisa bercerita di dalam kelas, membahasnya di dalam IKU nomor 7 ini, membahasnya. Jadi kelas-kelas itu hidup, dinamis dengan project-based, case-based learning, yang datang project-nya itu dari lapangan. Kasusnya betul-betul dari lapangan. Bupati yang berhasil, wali kota yang berhasil, gubernur yang sukses, bisa masuk ke dalam kelas, bercerita tentang bagaimana pembangunan di daerah, bagaimana tantangan mengentaskan kemiskinan, mengatasi stunting, dan sebagainya, itu sehingga menjadi bahan-bahan diskursus di dalam kelas, sehingga kelas itu betul-betul nyambung dengan dunia nyata. Dan menjadi agenda riset-riset dosen, oh ternyata masalah stunting itu bukan di kecukupan gizi, tapi pemahaman masyarakat di dalam konsumsi yang benar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi menjadi bahan-bahan kajian di dalam laboratorium dan ruang-ruang penelitian dosen. Nah, itu yang kemudian menjadi indikator kelima, bagaimana karya-karya dosen itu juga tidak sekedar publikasi, sangat penting, itu terus kita dorong dan kita akselerasi, tapi juga berdampak bagi masyarakat. Saya selalu menekankan perguruan tinggi harus menjadi mata air bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bagi pembangunan industri, bagi pembangunan pertanian, pembangunan perikanan, kelautan, dan kedaulatan kita dalam berbagai sektor. Dan yang keenam, program studi kita dorong untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra kelas dunia. Nah, saat ini peluang sangat baik, karena kita saat ini lebih dari 160 perusahaan internasional bergabung dengan kita. Mitra-mitra kelas dunia bergabung dengan kita dalam kampus Merdeka. Nah, ketika adik-adik mahasiswa dari kampus, ibu bapak sekalian nanti ikut program itu, ikutilah, nempellah dengan adik-adik ini, sekaligus engage dengan mitra-mitra tadi, untuk bagi perguruan tinggi yang belum punya mitra, bermitra dengan tadi perusahaan-perusahaan raksasa kelas dunia, maupun perusahaan-perusahaan nasional yang sudah berkelas dunia. Nah, ini adalah peluang untuk bisa menyasar IKU nomor 6. 7 tadi sudah, dan 7, 8 adalah kita dorong perguruan tinggi kita untuk berstandar internasional dengan berakreditasi internasional. Ini juga banyak yang menyalahartikan, oh berarti harus diakreditasi oleh lembaga asing. Bukan itu, bukan sekedar lembaga akreditasi dari luar, tapi di negaranya pun tidak diakui gitu ya. Tapi bagaimana akreditasi itu diakui oleh banyak negara. Jadi berbasiskan akord atau berbasiskan pada konvensi atau lembaga-lembaga yang memang diakui secara internasional di negaranya sendiri maupun di negara-negara
ekonomi maju, sehingga lulusan kita pastikan tidak kalah dari negara-negara OECD yang di depan. Jadi 8 IKU ini akan terakselerasi dengan program-program Kampus Merdeka yang sekarang sedang kita dorong bersama-sama. Slide. Tadi sudah ya, jadi teman-teman semua sudah tahu tentang 3 semester di luar prodi ini. Ini di sini ada 8, tapi kalau di dalam Permenes ada 9. Dalam bentuk magang. Magang itu tidak sekedar magang, kemudian di sana tidak tahu ngapain, kemudian mahasiswa mungkin di sana hanya disuruh fotokopi, disuruh bikin kopi, ngantar surat, bukan itu. Magang yang betul-betul menyiapkan mereka dengan kompetensi yang profesional, sehingga Mas Nur Hadi dan kawan-kawan ini mengkurasi betul. Mitra kita dalam magang itu dikurasi satu persatu. Kurikulumnya seperti apa, pengalaman apa yang akan diperoleh mahasiswa, kita pastikan setiap mahasiswa dimentori secara oleh profesional, didampingi oleh profesional, mereka mendapatkan tugas-tugas yang memang men-challenge critical thinking mereka, men-challenge kreativitas mereka, teamwork mereka, dan ini kita pastikan diakui, certified oleh mitra-mitra tadi, dan syukur-syukur ini menjadi ajang untuk talent recruitment, untuk pool talenta direkrut sendiri oleh perusahaan-perusahaan yang menerima magang tadi. Kemudian studi independen, ini berbagai macam studi independen, baik dalam bentuk pelatihan intensif, misalnya dalam deep learning, machine learning, cloud computing, big data analytics, cyber security, fintech, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, ataupun proyek-proyek independen, misalnya mahasiswa mengikuti lomba internasional untuk robot cerdas tingkat dunia, adik-adik menyiapkan proyek tersebut 1 semester full dibimbing oleh para dosennya. Kalau mereka nanti sukses dalam lomba internasional, ya kalau mendapatkan medali tinggal kita kasih A. Kalau baru mendapatkan mention, ya kita dapat kasih B. Kalau peringkat buncit nggak bisa jadi berangkat, ya C. Gitu. Kira-kira seperti itulah gampangnya. Kemudian kampus mengajar, ini juga mahasiswa mendapatkan pengalaman, hard skills, soft skills, empati, emosinya terasa betul, passionnya terasa betul dengan mereka mendampingi guru-guru di pelosok negeri, menyiapkan anak-anak kita untuk bisa lebih dahsyat literasinya, baik literasi digital, literasi numerasinya, literasi informasinya, literasi tentang kehidupan sosial yang lebih baik. Kemudian pertukaran pelajar juga begitu. Ini semua 20 SKS bisa kita akui full, atau part dari 20 SKS, ya bisa saja ya 10 SKS sesuai dengan beban kerja dari mahasiswa dan intensitas pengalaman, tingkat kompetensi yang mereka peroleh, tingkat ilmu dan kedalaman experience yang mereka peroleh selama program ini. Penelitian atau riset ini juga begitu. Sekarang ini banyak kita yang kalau penelitian itu selalu dibantu oleh mahasiswa, pasti itu selalu dibantu oleh asisten mahasiswa sebagai asisten peneliti. Tapi mereka paruh waktu. Nah, kalau ini full time, tentu apa yang mereka dapatkan akan jauh lebih baik, jauh lebih intensif dibandingkan yang mereka perlu di dalam kelas. Nah, ini juga kita hargai 20 SKS. Kalau full time, mereka mengerjakan penelitian di laboratorium dari pagi sampai sore seperti para peneliti profesional. Kemudian ini juga dengan lembaga-lembaga riset ya, kita sudah membuat MOU dan PKS dengan teman-teman LIPI misalnya, untuk nanti pelayaran Nusantara, eksplorasi bahari, eksplorasi biota langka dan sebagainya, itu bisa kita lakukan, sehingga tentu ini akan sangat mengakselerasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Kemudian kewirausahaan juga begitu. Saat ini kalau ada mahasiswa yang berwirausaha, kemungkinannya ya 2. Pertama gagal, kedua dia DO. Karena sukses kemudian tidak sempat untuk belajar, tidak sempat mengerjakan tugas, tidak sempat mengerjakan PR, DO. Dua-duanya rugi. Nah, kalau kewirausahaannya kita siapkan sejak mahasiswa semester 7 misalnya, dia punya passion untuk menjadi wirausahawan, ya kita latih, kita dorong, kita dampingi, dimentori oleh para entrepreneur, dihubungkan dengan venture capital dan sebagainya, sehingga kita bisa melahirkan eksporter-eksporter baru, kita bisa melahirkan wirausahawan baru dengan kesarjanaan mereka. Jadi proud, mereka bangga sebagai sarjana lulusan perguruan tinggi, meskipun bidangnya mungkin sarjananya filsafat, tapi mereka menjadi wirausahawan yang sukses. Maaf, ini tidak mengerti kalau filsafat sangat penting. Atau sarjananya mungkin
teknik, tetapi mereka menjadi seorang wirausahawan, kan nggak nyambung. Wirausahawan kan bidangnya bisnis, tapi mereka menjadi wirausahawan yang berhasil, bisnismen yang berhasil. Nah, itulah yang harus kita lahirkan. Jadi kita tidak melahirkan ijazah, melahirkan kesarjanaan, yang kemudian mereka bingung mencari kerja dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita akselerasi. Kemudian nomor 7 adalah proyek di desa. Ini juga begitu, mahasiswa mengasah kemampuan daya nalarnya, kreativitinya, problem solvingnya dalam teamwork, lintas keilmuan, menyelesaikan problem-problem pembangunan di desa yang sangat-sangat memerlukan kehadiran kita semua. 78.000 desa tertinggal, kalau kita keroyok bersama-sama akan segera menjadi desa-desa yang mandiri dan maju. Proyek-proyek kemanusiaan juga begitu. Saat pandemi ini kita sangat membutuhkan mobilisasi dari adik-adik mahasiswa untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat mengatasi pandemi ini. Nah, tentu ini kalau kita programkan dengan baik, itu akan mengasah betul kompetensi mahasiswa sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat. Dan yang nomor 9 adalah bela negara. Ini dengan teman-teman Kementerian Pertahanan. Adik-adik nanti lulus sarjana sekaligus menjadi perwira cadangan. Jadi bangga, pride menjadi seorang perwira cadangan. Mungkin itu tengah 9 program Kampus Merdeka. Slide. Nah, ini yang flagship nasional, ini sama sekali tidak menggantikan peran dari perguruan tinggi masing-masing, tapi sebagai contoh dan memberikan akses bagi seluruh anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, PTN maupun PTS, besar maupun kecil. Silakan seluruh adik-adik mahasiswa bergabung di dalam program ABCD ini. Pertama, magang dan studi independen. Ini yang kita kurasi satu persatu perusahaannya, masing-masing kurikulumnya kita dalami, kita pastikan mentornya, kita pastikan pengalaman yang diperoleh mahasiswa, kita pastikan sertifikasinya. Ini untuk 25.000 pemagang kira-kira, dan termasuk di dalamnya juga untuk studi independen. Sebagai contoh kemarin yang program Bangkit, yaitu 3.000 mahasiswa mengikuti program Bangkit Micro Credentials. Luar biasa sekali, adik-adik 3 bulan full belajar tentang machine learning, tentang Android programming, tentang cloud computing. Di akhir setelah 3 bulan tersebut, 1 bulan full mereka kolaborasi lintas keilmuan, lintas kampus, dan lintas track pengetahuan, membuat capstone design project yang menjawab permasalahan nyata, konkret dari mitra-mitra kita, baik mitra kementerian maupun mitra perusahaan. Hasilnya luar biasa sekali. Kemudian yang B ini adalah Indonesia International Student Mobility Award. Ini untuk pertukaran mahasiswa internasional. Tahun ini kita sudah menseleksi 1.000 mahasiswa yang lulus seleksi dan sudah mendapatkan kampus-kampus tujuan di 73 perguruan tinggi di kelas dunia, di 30 sekian negara, ya 32 negara kalau tidak salah. Nah, ini juga begitu, full 20 SKS kita akui. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka. Ini juga begitu, saat ini kita siapkan untuk 20.000 kesempatan adik-adik tukar tempat, yang dari Aceh ke Maluku, yang dari Maluku ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, yang dari Papua ke Surabaya, dan seterusnya. Jadi kita acak, kita berikan semangat merah putih, semangat Bhinneka Tunggal Ikaan, dan semuanya transferable credit. Bedanya kalau tadinya kredit itu diambil di kelasnya, ketemu dengan teman yang sama, ketemu dosen yang sama, masuk ke kelas yang sama, sekarang mereka ketemu teman baru, sahabat baru, dosen-dosen baru, lingkungan perguruan tinggi yang baru, dan lingkungan budaya yang berbeda, sehingga membangun semangat keindonesiaan secara lebih kuat. Ini juga kita dampingi dengan program-program leadership, program-program entrepreneurship, program-program berbagai program semangat bela negara. Kemudian kampus mengajar, ini tadi yang semester kemarin 15.000 adik-adik mahasiswa terjun ke 4.800-an sekolah dasar di pelosok-pelosok maupun di kota juga banyak sekolah dasar yang kekurangan guru dan sangat membutuhkan kehadiran adik-adik ini, dan semester depan 20.000 kesempatan untuk kampus mengajar ini. Slide. Nah, ini peminatnya 245.000, kalau tidak salah yang terakhir itu sudah angkanya 280.000 sekian ya. Jadi ini terus tambah juga setiap saat. Ini 60.000 mengikuti mendaftar untuk program magang bersertifikat. Meskipun kita hanya menyiapkan 20.000 tempat ya, ini coba kita perluas jadi 30.000. Pendaftarnya 2 kali lipat dari yang tersedia.
Bangkit semester kemarin itu kita siapkan untuk 3.000 seat, yang daftar sampai 40.000. Jadi sangat tinggi minat adik-adik kita. Tapi mereka salah satu kendalanya tidak diizinkan oleh kampusnya, tidak direstui oleh dosen pembimbingnya. Nah, ini yang PR kita, dan saya yakin teman-teman sekalian, para dosen penggerak, para dosen merdeka ini akan menjadi motor perubahan untuk merubah mindset dari teman-teman di kampus untuk bisa lebih pro pada mahasiswa, lebih student oriented, fokus pada keberhasilan anak-anak kita merancang dan menciptakan masa depannya. 5.000 pendaftar studi independen, ini juga untuk yang studi independen. Kemudian IISMA itu pendaftarnya 3.000, kita pilih 1.000. Kemudian kampus mengajar, ini kita rencanakan 20.000, pendaftarnya sudah 40.000 lebih. Pertukaran mahasiswa merdeka itu 20.000 kesempatan, pendaftarnya 30.000, dan berbagai platform yang lain 245.000 pendaftar dari 1.900 lebih perguruan tinggi kita. Jadi kita platform nasional ini untuk silaturahmi tadi 1.900 perguruan tinggi, separuh lebih dari perguruan tinggi yang ada di bawah Kemdikbudristek, karena perguruan tinggi yang di bawah Kemdikbudristek itu sekitar 3.600. Slide. Nah, ini problemnya. Jadi dari adik-adik ini beberapa masih khawatir, dosennya maupun adik-adik mahasiswanya, ya adik-adik mahasiswa banyak yang WA ke saya, Pak, ini saya nggak diizinkan oleh kampus. Loh, kenapa? Ya dosen pembimbing nggak mengizinkan dan sebagainya. Jadi gimana ya, Prof, saya itu sangat ingin untuk ikut program ini dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Jadi ini bahwa kita ini sesuai dengan Kemendikbud 74/2021 ya, perguruan tinggi itu harus, ini wajib bagi perguruan tinggi untuk memberikan 20 SKS tadi, karena ini hak bagi mahasiswa. Jadi kita memberikan hak bagi mahasiswa. Karena itu kewajiban dari perguruan tinggi adalah memberikan hak tadi kepada mahasiswanya. Kalau perguruan tinggi belum bisa menyelenggarakan sendiri, tolong diberikan hak bagi mahasiswa yang sudah akan mengikuti program yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini. Kemudian, nah ini kita harus memfasilitasi, justru kita memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti program-program kegiatan Kampus Merdeka tanpa menunggu kurikulum baru, karena kalau kita menunggu kurikulum baru, beberapa kampus saya apresiasi sekali, sudah banyak sekali yang sudah membuat kurikulum baru, membuat peraturan akademik baru yang sangat ramah terhadap program Kampus Merdeka. Saya apresiasi dan itu perlu segera kita akselerasi untuk kampus-kampus yang belum. Tapi jangan sampai karena belum siap peraturannya, belum siap kurikulumnya, kemudian menghalangi anak-anak kita yang sudah sangat semangat tadi untuk bisa membangun masa depannya dengan menarik lagi kembali mereka ke dalam sangkar kecil yang kita siapkan di kampus. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga alasan-alasan yang kita dengar dari adik-adik mahasiswa, misalnya dosennya khawatir kalau pembelajaran di luar kampus itu nanti ecek-ecek, hanya disuruh bikin kopi, fotokopi, ngantar surat, dan sebagainya. Nah, ini kita kurasi, kita pastikan betul bahwa adik-adik itu selama mengikuti program-program tadi, itu pasti dalam konteks menyiapkan masa depan mereka, dan kita pastikan mitra-mitra tadi memberikan pengalaman yang betul-betul imersif, betul-betul intensif. Nanti kalau ada yang tidak seperti itu, kita selentik dan tidak kita ikutkan lagi dalam program-program berikutnya. Kemudian yang kedua, dosen tidak mau mengorbankan mata kuliahnya sendiri. Nah, ini yang repot ya. Jadi kita orientasinya pada dosen, bukan pada mahasiswa. Nah, mata kuliah ini sebetulnya kan tidak semuanya itu harus diikuti oleh mahasiswa. Kadang-kadang kita kalau melihat mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, itu terlalu banyak mata kuliahnya, padahal yang betul-betul nantinya diperlukan, digunakan oleh mahasiswa tadi, dalam semua survei, di dalam negeri maupun di luar negeri, itu ada 15-20%. Nah, jangan sampai kita memaksakan mahasiswa harus ikut mata kuliah kita, karena kita yang mengajar. Kita berikan kompetensi itu pun juga bisa kita translate, kita transfer ke dalam program-program yang dialami oleh mahasiswa ketika mengikuti program magang. Itu bisa kita lakukan juga hal semacam itu. Jadi dosen tetap tidak kehilangan peran. Dosen tetap mendampingi, membimbing, memastikan adik-adik ini mendapatkan kompetensi dan mereka akan lulus sebagai sarjana-sarjana yang handal.
Dan ini dosen tidak tahu bagaimana menyambungkan kegiatan kampus merdeka agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan CPL dari sarjana-sarjana kita. Kalau kita lihat, sekarang kita tidak usah berandai-andai. Kita melihat kampus-kampus terbaik di dunia. Kita melihat misalnya MIT. Transformasi yang kita lakukan saat ini sudah dimulai oleh MIT beberapa tahun yang lalu. Yang kemudian ini diikuti oleh SUTD, Singapore University of Technology and Design. Diikuti kemudian oleh NUS, oleh NTU. Demikian pula dengan Harvard University dan kampus-kampus yang lain. Emancipated learning itu sudah menjadi tidak sekedar wacana, tapi sudah menjadi satu kebutuhan. Terakhir kemarin kalau di Singapura adalah NUS. NUS tidak hanya memberikan hak, tetapi kewajiban. Masih wajib, prodi apapun, mahasiswa bachelor, wajib 1 semester keluar kampus untuk mendapatkan pengalaman dari kampus kehidupan. Jadi CPL yang paling ultimate itu adalah kebekerjaan. Mahasiswa bisa bekerja, itulah capaian pembelajaran yang ultimate. Lulusan perguruan tinggi harus bisa bekerja. Nah, sehingga CPL itu yang ultimate tadi, itu kita pastikan justru melalui program Kampus Merdeka ini, memastikan CPL itu tercapai. Saya selalu memberikan ilustrasi akreditasi APET. APET dalam akreditasinya itu poin nomor 1 itu capaian pembelajaran lulusan nomor 1 itu adalah mahasiswa insinyur keteknikan itu mampu menyelesaikan kompleks atau mampu merumuskan kompleks engineering problems. Dari satu CPL itu saja tidak mungkin itu diperoleh di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu problemnya sudah didefinisikan oleh dosennya, diketahui, ditanyakan, pertanyaan sudah dirumuskan, silakan dijawab. Boundary-nya sudah di-define oleh dosen, pertanyaannya sudah di-define oleh dosen. Padahal kompleks engineering problems di lapangan itu sangat tidak nyata, kompleks masalahnya. Ini kok tiba-tiba boiler panas ya, kenapa ya? Ini mahasiswa harus memecahkan masalah itu dalam konteks yang nyata di lapangan. Nah, itu baru satu contoh CPL saja, tidak mungkin dilakukan di dalam kelas. Nah, inilah Kampus Merdeka itu memastikan CPL tadi tercapai. Kalau kita renungkan dan lihat kembali CPL nomor 1 tentu adalah kepekerjaan lulusan, kebisaan dia bekerja di dalam dunianya sebagai seorang sarjana. Slide. Saya yakin teman-teman sekalian ini adalah duta-duta perubahan, duta Kampus Merdeka, dosen-dosen, agen-agen perubahan untuk memimpin perubahan di kampus masing-masing dan kampus tetangga-tetangganya. Jadi kami percaya dan yakin betul teman-teman dosen sekalian ini akan menjadi duta-duta kita untuk mengakselerasi program Kampus Merdeka. Saat ini banyak pertanyaan yang langsung masuk ke kami, ke saya, WA dan sebagainya, saya jawab satu persatu gitu. Tapi saya yakin dengan partisipasi dan dukungan dari teman-teman sekalian ini akan jauh lebih cepat terakselerasi. Pangkat 400 lah dari apa yang sekarang kita lakukan. Jadi exponential growth akan bisa kita capai di dalam mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi kita menuju pada pendidikan tinggi 4.0, kepekerjaan lulusan, SDM unggul yang kita harapkan akan bisa kita hasilkan. Nah, tugas dari rekan-rekan sekalian ini ada 4. Pertama, duta di dalam menyelenggarakan kegiatan kampus Merdeka di internal perguruan tingginya. Misalnya bisa membuat sesi-sesi dalam rapat jurusan, rapat fakultas, ataupun dalam obrolan chatting dan sebagainya, karena sekarang kita belum bisa ngobrol di warung kopi ya. Itu tularkan virus perubahan ini ke teman-teman di perguruan tinggi. Yang kedua, target utama kita adalah pada Kaprodi dan Kajur. Bagaimana kita mendorong untuk merekomendasi program-program kegiatan Kampus Merdeka ke mahasiswa. Dan juga membantu di dalam mengakselerasi perubahan kurikulum kalau itu dirasa perlu untuk mengakomodasi perubahan pembelajaran dengan Kampus Merdeka ini. Nah, selain itu juga kami berharap rekan-rekan sekalian ini menjadi tempat adik-adik mahasiswa untuk curhat, untuk mendapatkan bimbingan, untuk membantu mereka menemukan masa depannya sendiri.
seperti yang digariskan Ki Hajar Dewantara yang menjadikan mereka sebagai insan-insan merdeka yang berbudaya. Dan juga tadi sebagai duta kampus membantu untuk revisi kurikulum. Jadi nanti saya berharap bagi teman-teman yang belum mengikuti program dosen perubahan ya, yang programnya Pak Sofan ya, bagi yang belum mengikuti program untuk pelatihan kurikulum dari Prof. Aris, nanti mungkin bisa mengikuti program-program pelatihan berikutnya untuk itu. Dan jadi itu kira-kira gambaran tugas dari teman-teman sekalian. Slide. Nah, ini beberapa pertanyaan kritis yang sulit dijawab. Bagaimana cara untuk memadai kegiatan kampus merdeka yang diminati oleh mahasiswa, tetapi kegiatan tersebut jauh dari ciri program studinya sendiri. Sekali lagi, kalau kita melihat Permendikbud 774 ya, itu sudah pasti bahwa perguruan tinggi itu wajib hukumnya untuk memfasilitasi mahasiswa memenuhi atau menjalankan haknya, mengambil haknya. Jadi tugas kita adalah perguruan tinggi itu memfasilitasi mahasiswa memenuhi haknya. Nah, bagaimana kalau program itu tidak nyambung dengan prodinya? Tadi kalau kita lihat kembali CPL-nya, CPL nomor 1 itu adalah kepekerjaan lulusan sebagai seorang sarjana. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai itu di dalam apa pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa tadi. Meskipun mahasiswa teknik mengambil tentang magang misalnya katakanlah di DPR. Dia mengambil magang di DPR. Ya kita tanya, nak kamu tuh magang di DPR ngapain? Pak, saya ini belajar teknik karena saya ingin menjadi legislator, sehingga undang-undang, segala peraturan negara tentang energi terbarukan, itu saya bisa ikut mewarnai. Saya sebagai seorang sarjana teknik elektro misalnya. Nah, itu sangat bagus. Kita dorong mereka untuk magang di DPR, sehingga mereka menjadi legislator yang punya keilmuan di bidang itu. Nanti ketika mereka menjadi sarjana, mungkin dia masuk jalur politik, menjadi politisi yang intelektual. Jadi kita bisa menghasilkan politisi-politisi sarjana yang passionnya memang di sana, punya ilmu, dan dia punya aktualisasi di dalam legislasi, memastikan undang-undang, peraturan-peraturan itu sesuai dengan idealisme seorang mahasiswa. Bagaimana dengan mahasiswa ekonomi magang di industri petrokimia? Nah, di industri petrokimia itu kan banyak sekali program financing, program logistik, program perbankan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat name it, any tempat magang itu pasti lintas disiplin, lintas keilmuan. Jadi semua tidak ada yang istilahnya itu tidak nyambung. Pasti semua itu nyambung dengan pendidikan kita. Kalau sama sekali tidak nyambung, berarti perguruan tinggi kita memang detach, lepas dari kampus kehidupan. Kalau kita yakin bahwa perguruan tinggi kita attach dengan kampus kehidupan, apapun pasti nyambung. Kemudian yang kedua, apa saja sanksi bagi prodi atau universitas yang tidak mau menerapkan kebijakan kampus merdeka? Tidak ada sanksi, tapi tidak akan mendapatkan insentif dari tadi misalnya IKU. Untuk IKU itu ada insentifnya. Kemudian tadi kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengikuti berbagai macam bentuk aktivitas tadi. Yang akan terakselerasi lulusannya akan lebih mudah masuk ke dunia kerja. Kemitraan dengan industri itu pasti tidak akan diperoleh oleh perguruan tinggi yang menutup dirinya dari engagement dengan industri. Dan berbagai macam benefit yang akan hilang ketika kampus tidak mengikuti program-program kampus merdeka ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan keberlanjutan program kampus merdeka secara jangka panjang. Dari kita lihat saat ini, kita membuka program kampus merdeka ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa, domestik maupun internasional, engage, langsung gabung, langsung mengapresiasi, langsung membuka diri, membuka pintu untuk anak-anak kita masuk ke dalam magang ini. Tidak hanya di dalam negeri, organisasi dunia, PBB sekalipun bersurat ke Mas Menteri untuk diikutkan dalam program ini. Dan tidak hanya industri, teman-teman dari kementerian, hampir seluruh kementerian itu sekarang semua berbicara tentang kampus merdeka. Yang Kementerian Desa, Pak Dirjen, boleh nggak kita ikutkan adik-adik kampus merdeka ini untuk membangun desa, 27.000 desa tertinggal kita, tolong dikeroyok adik-adik mahasiswa.
Kementerian Pariwisata, Pak Dirjen bisa nggak ini kita pakai untuk nanti menggerakkan pariwisata kita? Kita sangat membutuhkan kehadiran kampus, kehadiran adik-adik mahasiswa. Kementerian Kelautan Perikanan, bagaimana ya kita bangun kedaulatan maritim kita? Bagaimana kita akselerasi nelayan-nelayan kita? Kementerian semuanya, pariwisata, perhubungan, Kementerian Sosial pun juga teriak-teriak, Bu Menteri, Pak Dirjen ini tolong ini adik-adik ini para pekerja sosialnya harus kita siapkan dari dini. Banyak sekali. Jadi seluruh kementerian itu melihat ini sebagai satu yang sudah dinanti-nanti. Nah, jangan sampai kita justru yang kemudian menarik diri dari peluang untuk membangun SDM unggul dengan lintas sektor, dengan bersama-sama, baik sektor privat maupun sektor-sektor kementerian. Dan kita lihat sekarang ini gaungnya tidak hanya di nasional, sekarang internasional. Kemarin ini kampus-kampus internasional yang tergabung ikut dalam pertukaran mahasiswa itu sudah mulai melirik ke Indonesia dan mereka sudah mulai bertanya-tanya bagaimana ini program Kampus Merdeka dan ingin gabung dengan program kita. Jadi saya yakin dengan kita membangun ekosistem, dengan kita membangun apa yang selama ini sudah missing link antara kampus dengan dunia kerja ini, kalau itu linknya terjadi, saya yakin ini tidak akan berubah meskipun menterinya mungkin ganti, pemerintahnya mungkin ganti, tapi ketika link ini kita yakini dan kita pastikan betul-betul terjadi, kampus dan dunia kerja menjadi satu yang berputar bersama, hexahelix yang kita wacanakan selama ini terwujud, maka itu akan menjadi bola salju yang membesar dan membesar untuk Indonesia yang jaya yang kita cita-citakan bersama. Slide. Sudah ya. Baik, terima kasih. Terlalu banyak ini. Terlalu semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Nizam, luar biasa sekali. Bapak Ibu semuanya kita beri aplaus yang meriah dulu nih untuk Prof. Nizam, Pak Dirjen kita. Wah, luar biasa untuk catatan-catatan hari ini. Semuanya Bapak Ibu Duta Kampus yang sudah dipilih oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Dan hormat kami juga kalau ada Bapak Ibu Rektor yang hari ini juga hadir di tengah-tengah dengan kita. Tujuan tadi yang disampaikan oleh Prof. Nizam adalah kita tidak ingin mengganti peran perguruan tinggi. Justru kita ingin hadir memberikan kesempatan yang sama untuk semua perguruan tinggi di Indonesia ini. Apapun tuh akreditasinya, Bapak Ibu semuanya. Dan tadi Prof. Nizam juga menyampaikan ya bahwa Bapak Ibu semuanya dengan aktif di program ini, maka Bapak Ibu membantu membentuk ekosistem yang ada antara perguruan tinggi hexahelix yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nizam. Ultimate dari capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa kita diterima, bekerja, berbisnis, atau studi lanjut yang itu berdampak untuk masa depannya dia. Yang itu udah ada di IKU 1 dan IKU 2, Bapak Ibu semuanya. Dan tadi Prof. Nizam menyampaikan contoh dari capaian pembelajaran di ABET begitu ya, terkait dengan complex engineering problem di situ. Dan 3 pertanyaan sulit yang itu masuk dari Bapak Ibu semuanya, kami rangkum 3 hal itu yang berulang-ulang muncul, Bapak Ibu semuanya. Dan tadi dengan sangat baik sudah dijawab oleh Prof. Nizam. Jadi sekali lagi terima kasih Prof. Nizam atas sesinya hari ini, dan pertanyaannya banyak banget di sini terkait dengan konversi SKS bagaimana ya, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, nanti terkait dengan teknis bagaimana mengekivalensi SKS yang ada, akan ada 2 orang dari BINUS dan dari UGM yang akan bercerita tentang best practice mereka, Bapak Ibu semuanya. Jadi ditunggu dulu ya. Nah, sesi hari ini, sekali lagi Prof. Nizam, matur suwun, terima kasih atas sesinya hari ini. Dan misalnya Prof. Nizam berkenan, nanti silahkan untuk berada di ruangan ini, dan saya dengar ada sesi juga dengan Mas Menteri, nanti juga dipersilahkan untuk Prof. Nizam. Saya ingin pamit dulu karena harus ada rapat lagi. Tapi ya tetap semangat teman-teman semuanya, Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Oke, terima kasih. Sekali lagi yuk, mumpung Prof. Nizam belum pergi nih. Ya, kita akan yel-yel dulu ya, Kampus Merdeka, bareng-bareng Indonesia Jaya. Sekali lagi, Kampus Merdeka. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Sekali lagi, kita Jaya. Terima kasih Prof. Nizam untuk sesinya hari ini. Indonesia Jaya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, setelah Prof. Nizam, nanti Bapak Ibu yang tanya tentang SKS,
Ya, sengaja kita belum jawab ya untuk sesi saat ini karena nanti akan ada best practice dari UGM dan BINUS yang sudah mereka kerjakan untuk terkait dengan konversi SKS ini. Oke, setelah Prof. Nizam, tadi Prof. Nizam menyampaikan tentang kepentingannya kampus Merdeka ini. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, terutama yang negeri maupun swasta, sudah ada MOU dengan Mas Menteri terkait dengan 8 indikator kinerja utama. Bukan sebatas itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Kampus Merdeka ini spiritnya adalah bagaimana para lulusan kita nantinya jauh lebih siap lagi setelah lulus. Baik yang mau berbisnis, baik yang nanti mau jadi profesional atau studi lanjut lagi. Nah, untuk itu tadi Prof. Nizam sudah menyampaikan juga pentingnya duta kampus. Nah, duta kampus ini pekerjaannya apa? Tugasnya apa? Dan nanti apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban duta kampus? Skema angka kredit dosen yang bertugas sebagai duta kampus. Pak Dr. Sofwan ini akan menjelaskan kepada kita semuanya, dan tadi saya baca di chat sepertinya antusias para duta kampus sangat tinggi sekali, pengen ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, dan seterusnya. Kita dengarkan sesi dari Pak Dr. Sofwan, Direktur Sumber Daya di Jendikti. Untuk Pak Dr. Sofwan, kami persilahkan. Makasih Mas Nur Hadi. Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan tetap semangat. Ini sudah, kalau di Indonesia Timur dan Tengah mungkin sudah lewat sore, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai acara ini sampai akhir. Apresiasi pada upaya yang sudah dilakukan oleh tim, dan apresiasi tingginya justru saya berikan kepada para dosen yang saat ini bergabung sebagai calon duta kampus, atau bahkan mungkin sudah menjadi duta kampus, sudah bersiap-siap menjadi duta kampus. Di layar terdaftar kurang lebih 426 itu. Dan saya yakin ini di luar masih banyak. Apa yang harus kita ketahui ketika kita berminat atau eligible sebagai enablers, agent of change, sebagai yang kita kenal sebagai duta kampus Merdeka. Beberapa waktu yang lalu, kami, Direktorat Sumber Daya, sudah menyelenggarakan pembekalan sekaligus pelatihan kepada sekelompok dosen, tetapi kali ini kami mengundang lebih banyak dosen dari berbagai universitas, PTN maupun PTS di seluruh Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sebagai duta kampus Merdeka? Mohon kalau ada yang bisa slide, mohon dibantu slide-nya. Terima kasih Mas Erwin. Oke, kita lihat di layar, tidak banyak sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan oleh para dosen, tapi berimpact sangat signifikan pada kemajuan kampus Bapak Ibu semua. Di sini kalau lihat kita hanya ada 4 ya, 2 yang internal, 2 yang eksternal. Tetapi kita akan lihat dampaknya luar biasa bagi perkembangan rekrutmen para dosen, rekrutmen terhadap mahasiswa, sosialisasi terhadap mahasiswa. Pertama misalnya, duta kampus Merdeka adalah membantu dosen atau kapro di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang paling utama adalah bagaimana sinkronisasi kurikulum dengan kampus Merdeka. Nah, kita harus ingat bahwa dengan terbitnya beberapa peraturan menteri dari mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu artinya ada satu redesign terhadap kurikulum. Khususnya untuk PTN ada IKU-IKU yang diberikan. Begitupun terhadap PTS. Ada redefinisi SKS dari mulai diawali dari jam belajar menjadi jam kegiatan. Itu artinya harus ada fleksibilitas di dalam desain kurikulum sebuah kampus, sebuah proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, oleh karena itu, tugas pertama bagi seorang duta kampus Merdeka adalah membantu para dosen lain atau kolega dosen dan para kaprodi di perguruan tinggi yang bersangkutan, bagaimana sinkronisasi kurikulum dengan program-program kampus Merdeka. Misalnya menyelenggarakan lokakarya, di mana duta kampus menampung kekhawatiran kaprodi dan menawarkan solusinya seperti apa. Nah, oleh karena itu, disinilah
Bapak Ibu akan dibekali dengan berbagai trik, berbagai benchmark atau best practice yang sudah dilakukan di PTN atau PTS lain. Yang kedua adalah melakukan bimbingan teknis, bagaimana restrukturisasi kurikulum dengan tim kurikulum jurusan atau prodi setempat. Jadi nanti ketika ada kemauan bahwa kita akan mensinkronisasi program dengan kurikulum yang berorientasi pada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, maka disitulah tim itu bergerak. Dan sekali lagi Duta Kampus Merdeka adalah men-challenge bagaimana berdiri paling depan sebagai agent of change, sebagai agen pembaharuan di lingkungan kampusnya. Itu yang pertama. Tugas kedua, setelah sukses di kampus sendiri, juga kita lihat sekeliling kampus di lingkungan, di sekitar kota ataupun di wilayah-wilayah terdekat, apakah dalam provinsi atau dalam satu kota. Karena tidak semua kampus PTN maupun PTS mempunyai duta kampus. Bagi PTS, PTN yang tidak mempunyai duta kampus, nah Bapak Ibu yang sudah ditunjuk itu juga mempunyai coverage ruang lingkup sosialisasi atau sinkronisasi kepada dosen-dosen di luar kampusnya. Penyelarasan kurikulum dengan KM. Sama, aktivitasnya membantu dosen-dosen di perguruan tinggi lain yang menghubungi helpdesk Kemdikbudristek dalam penyusunan kurikulum. Jadi nanti kami akan buka helpdesk-nya di level pusat, tetapi nanti tidak mungkin kami melayani seluruh Indonesia secara teknis. Nah, tugas utama yang kedua bagi para Duta Kampus Merdeka adalah membagi pengalaman, mensosialisasi, mengajak praktek baik kepada dosen-dosen perguruan tinggi lain, minimal sekitar kampus, Bapak Ibu. Jadi sama dengan yang pertama, sinkronisasi kurikulum. Yang ketiga, kalau tadi sasarannya ke dosen, bertujuan menyelaraskan kurikulum, yang ketiga adalah terhadap mahasiswa. Sosialisasi kepada dosen-dosen agar mahasiswa dibimbing atau dosen-dosen tersebut membimbing kepada mahasiswa di dalam kegiatan Kampus Merdeka. Tadi Pak Nizam, Pak Dirjen, di dalam paparannya ada 8 aktivitas atau 9 aktivitas terkait termasuk dengan wajib militer, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dan itu perlu bimbingan. Ketika mahasiswa magang, ketika mahasiswa melakukan studi independen, ketika mahasiswa melakukan pertukaran pelajar, kampus mengajar, berwirausaha, dan seterusnya, itu pasti harus dibimbing oleh mahasiswa. Jadi setelah kurikulumnya sinkron, bagaimana mendorong mahasiswa, membimbing mahasiswa bagi para dosen di kampus yang bersangkutan maupun kampus-kampus sekitarnya, agar mengambil haknya 3 semester melakukan studi independen atau melakukan aktivitas kegiatan tridharma di luar kampus. Apakah mengambil 2 semester di luar prodi atau mengambil aktivitas lain seperti magang, studi independen, pertukaran pelajar, berwirausaha, proyek kemanusiaan, dan seterusnya, itu tentu harus dibimbing oleh dosen. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para dosen, para Duta Kampus Merdeka? Pertama adalah melakukan sosialisasi PO, Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen di 2021. Di mana salah satu item penting adalah kegiatan-kegiatan bimbingan Kampus Merdeka itu dihargai secara non-finansial maupun kredit poinnya. Sehingga dengan sosialisasi kepada dosen, diharapkan bisa ada dosen lebih banyak lagi dari perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi lain untuk mendaftar sebagai Duta Kampus Merdeka. Ini challenge yang kedua. Sinkronisasi kurikulum dan mengajak dosen lain untuk membimbing mahasiswa. Karena saya yakin belum seluruh kampus masih paham dan dengan persepsi yang sama antara hak-hak mahasiswa itu dipenuhi oleh para dosen pembimbing oleh para kampus di dalam aktivitas kegiatan Kampus Merdeka Belajar. Dan yang keempat, sosialisasi kepada mahasiswa langsung agar berpartisipasi dalam kegiatan Kampus Merdeka. Jadi kita sosialisasi dari segala penjuru ini. Kurikulumnya disinkronkan, dosennya disosialisasikan, dan mahasiswanya juga didorong. Sehingga kedua belah pihak,
baik dosen maupun mahasiswa sama-sama paham haknya, sama-sama paham kewajibannya, sama-sama paham bagaimana melakukan yang terbaik untuk kampusnya melalui apa? Melalui kegiatan Kampus Merdeka. Sehingga bisa jadi dosen Kampus Merdeka atau duta Kampus Merdeka ini memimpin tim sosialisasi internal di dalam promosi kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan untuk promosi kegiatan Kampus Merdeka, baik di kampus sendiri maupun di kampus lain sekitarnya. Inilah 4 tugas pokok Bapak Ibu, enabler atau agent of change bagi para duta Kampus Merdeka ketika kita ingin berpartisipasi, membantu, menyebarluaskan sebagai duta kampus untuk mendorong aktivitas akselerasi penerapan kegiatan Kampus Merdeka. Nah, bagaimana dengan penghargaan atau reward yang diberikan baik kepada mahasiswa atau kepada dosen? Di tahun 2021, sebagai respon dari kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di Jendikti khususnya sudah memikirkan bagaimana dosen dihargai, bagaimana para dosen di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu dihargai, diselaraskan dengan aktivitas yang berorientasi pada filsafat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sana kita kenal namanya rubrik beban kerja dosen. Ini sudah diatur di Keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Pertama, kita bisa memberikan latihan, penyuluhan. Ini contoh-contoh ya. Sebab ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh dosen yang akhirnya dihargai dalam perolehan kredit point. Bagi seorang dosen, kredit point itu sesuatu hal yang penting. Dan ini akan disinkronkan antara beban kerja dosen dengan kredit point di karir dosen itu akan sinkron. Artinya, rubrik yang tertera di beban kerja dosen akan sama dengan rubrik yang tertera di karir dosen. Sehingga nanti muaranya sama. Apa yang dilakukan dosen otomatis akan berimbas pada capaian kredit bagi para dosen. Contoh pertama misalnya memberi latihan, penyuluhan atau penataran dalam bentuk ceramah atau pendampingan kepada masyarakat. Termasuk kepada kepala prodi atau kepala jurusan yang merevisi kurikulum tadi. Untuk mensinkronkan atau mengakomodasi kegiatan Kampus Merdeka di dalam rencana pembelajaran atau kurikulum di dalam kampus internal maupun kampus-kampus lain. Aktivitas ini pasti nanti ada reward yang bisa diberikan dalam bentuk kredit point. Dan itu sudah diatur di peraturan di keputusan Dirjen. Sehingga nanti Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam Duta Kampus Merdeka bisa mengklaim di dalam LKD-nya ya, laporan kinerja dosennya. Klaim, ketika kita melakukan itu bisa mengklaim dapat kredit berapa. Dan bisa dilihat ada ininya ada formatnya dan itu sudah tertera secara sistem di sistem informasi terintegrasi. Yang kedua misalnya memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Artinya semua kegiatan Duta Kampus Merdeka diakui oleh Kemdikbudristek sebagai kegiatan penunjang pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan oleh para duta kampus itu pasti berorientasi pada keuntungan bagi dosen. Juga kepada institusi perguruan tingginya. Kita menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan Kampus Merdeka, kemudian bagi dosen dan mahasiswa juga dihargai. Bagi mahasiswa yang ikut, tadi Pak Dijan sudah menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang ikut dalam aktivitas kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu otomatis akan dihargai sebanyak SKS yang diambil. Kalau dia full 1 semester, maka dia akan dihargai ekuivalensinya sebanyak 20 SKS. Dosen yang membimbing juga sama. Tapi bukan dalam bentuk SKS saja, tetapi dalam bentuk credit point untuk capaian karir dosen. Nah, nanti apakah itu nanti masuk kegiatan penunjang, apakah itu masuk kegiatan pembelajaran, apakah masuk kegiatan penelitian, tergantung dari kegiatan
yang relevan. Kalau kegiatannya pembimbingannya di dalam rangka penelitian, maka dihargai sebagai kredit poin di bidang penelitian. Kalau kalau kegiatannya di dalam rangka kegiatan pembelajaran, maka otomatis dia akan dihitung sebagai kolom di rubrik pembelajaran. Begitupun kalau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, ketika duta kampus menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah, maka duta kampus merdeka akan diakui oleh Kemdikbud sebagai keanggotaan kepanitiaan pada lembaga pemerintah. Jadi ini contoh 3 poinnya, masih banyak aktivitas. Silakan nanti dilihat di rubrik di lampiran PO Keputusan Dirjen nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen yang terakhir ya, yang terupdate itu di 2021. Nah, apa kebijakan penting yang butuh dikomunikasikan duta kampus kepada semua dosen? Pertama, tentu saja para duta kampus merdeka harus sangat memahami keputusan dirjen tersebut. Kita harus lebih dulu tahu sehingga kita bisa menjelaskan apa itu PO, terutama yang berkaitan dengan kinerja-kinerja dosen. Ada banyak perubahan terkait dengan PO beban kerja dosen di 2019 dengan di 2021. Salah satu yang paling urgent adalah kegiatan kampus merdeka mengakomodasi bahwa operasional beban kerja dosen yang diakui adalah berbasis output. Sebelumnya berbasis proses. Jadi kita melihat output, bukan lagi proses. Proses pembelajarannya seperti apa, kita tidak melihat lagi, tapi outputnya ada. Proses pembimbingannya seperti apa, kita tidak melihat lagi, tapi outputnya apa, itu yang kita lihat. Itu salah satunya. Sehingga para dosen, kehadiran misalnya itu tidak lagi menjadi kewajiban ketika pembimbingan. Karena apa? Karena ada banyak pilihan. Apakah pembimbingan melalui daring, apakah pembimbingan melalui luring, bukan absensinya yang penting, tapi output dari kegiatan itu yang paling utama. Yang kedua, kebijakan yang kedua, PTN, ini kebetulan PTN ini karena mendapatkan dana pemerintah ya. PTN dengan tingkat partisipasi mahasiswa yang tinggi dalam kegiatan Kampus Merdeka dapat insentif BUPTN lebih banyak itu. Ini diatur di Kemendikbud nomor 754 tahun 2020. Bagaimana dengan PTS? Nah, PTS juga ada beberapa insentif yang terkait dengan BUPTN penelitian misalnya. Misalnya PTS itu setiap aktivitas yang dihargai itu bisa nanti melibatkan tetapi skemanya lain. Bukan insentif berupa BUPTN, tetapi nanti ada banyak insentif lain yang berupa finansial, misalnya keikutsertaannya di dalam Kedereka misalnya. Kedereka melibatkan mahasiswa di dalam menghilirisasikan riset-riset, pelibatan mahasiswa doktor, mahasiswa S2, begitupun mahasiswa S1 di dalam aktivitas dosen, itu dihargai sebagai bentuk partisipasi dosen dan penghargaannya tidak hanya berupa insentif karir dosen berupa kredit poin, tetapi juga berupa finansial kalau kita masuk ke skema misalnya matching fund atau competitive fund. Dan itu menjadi apresiasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu kira-kira poin-poin pentingnya yang harus dipahami Bapak Ibu dosen sebagai calon Duta Kampus Merdeka. Sekali lagi, sematan penghargaan yang penting bagi Bapak Ibu dosen sebagai Duta Kampus Merdeka adalah agent of change. Bapak Ibu akan berkiprah sebagai duta kampus sekaligus sebagai agen pembaharu di kampus sendiri maupun di kampus di lingkungannya. Dan otomatis kalau kita selaraskan dengan rencana strategis pendidikan tinggi di Indonesia, maka aktivitas para dosen di dalam mengakselerasi kegiatan Kampus Merdeka berkontribusi maksimal atau signifikan terhadap capaian misi diferensiasi dari setiap kampus PTN maupun PTS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofwan, terima kasih sekali. Ternyata Bapak Ibu nantinya sebagai duta kampus dengan tugas yang sudah dijelaskan oleh Pak Sofwan tadi bisa mengklaim ya dalam laporan kinerja dosen sehingga kreditnya nanti akan masuk ke dalam sistem.